A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Afriliani dengan NPM 23410049. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 02. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Salah satu cara meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi yaitu dengan meningkatkan keterampilan mendengarkan. Jadi, apa itu mendengarkan? Mendengarkan adalah proses aktif dalam menerima rangsangan pada panca indera telinga. Dan mendengarkan juga merupakan salah satu cara manusia untuk menerima stimulus atau rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Mendengarkan itu salah satu hal yang paling banyak porsinya dilakukan oleh manusia dibandingkan dengan berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, mendengarkan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam proses komunikasi. Kemudian, apa aja sih proses mendengarkan dalam komunikasi interpersonal? Yang pertama, ada mengidentifikasi informasi. Informasi yang disampaikan melalui komunikasi dapat berupa verbal dan nonverbal. Yang kedua, mengembangkan empati. Mendengarkan dapat memberi ruang yang cukup dan empati adalah kunci untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, mengatur apa yang ingin dikatakan. Mendengarkan juga berperan penting ketika kita ingin merespon atau mengatur apa yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Selanjutnya, ada 3 hal yang dilakukan oleh manusia dalam proses mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan untuk kesenangan. Dalam hal ini, contohnya pada saat kita mendengarkan musik, di mana kita mendengarkan musik untuk memperoleh kesenangan. Yang kedua, mendengarkan untuk informasi. Contohnya, seperti mendengarkan berita, mendengarkan pengumuman, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan keingintahuan terhadap sebuah informasi. Yang ketiga, mendengarkan untuk membantu. Contohnya misalkan seperti kita mendengarkan seseorang yang sedang curhat gitu. Selain itu, kemudian ada juga metode mendengarkan, di mana ini merupakan sebuah hal mengenai bagaimana cara seseorang untuk mendengarkan atau strategi seseorang untuk mendengarkan terkait lawan bicaranya. Metode yang pertama yaitu metode mendengarkan isi, di mana metode ini memahami dan menguasai pesan pembicara. Penekanannya adalah pada informasi dan pemahaman dalam penyampaian informasi yang disampaikan. Metode yang kedua yaitu metode mendengarkan dengan kritis, di mana metode ini memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara, dan pada metode ini biasanya mendengarkan cenderung diikuti oleh umpan balik dari kita. Metode mendengarkan yang terakhir yaitu mendengarkan dengan empati, di mana metode ini memiliki upaya dalam memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga kita dapat menghargai sudut pandangnya. Nah, dengan mengembangkan keterampilan mendengarkan secara aktif, mengaktifkan panca indera, dan mengembangkan kemampuan komunikasi, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal yang efektif dan kita bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.